Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa pembelajar marketing. Kita lanjut kembali untuk proses pembelajaran kita di manajemen pemasaran 1. Setelah sebelumnya kita bicara tentang strategi produk. Ya, sekarang saatnya kita bicara tentang bauran pemasaran yang kedua, yaitu kita bicara tentang strategi penetapan harga. Ingat bahwa dalam bauran pemasaran kita udah pernah kenal produk, price, place, promotion. Sekarang kita bicara tentang bagaimana strategi penetapan harga setelah kita bisa memahami tentang strategi-strategi produk. Nah, kita mulai sekarang. Sebetulnya harga itu apa? Ya kan? Jadi saya kutip ini menurut Alex, ya kan? S. Nitisemito, bahwa harga ini diartikan sebagai satu nilai satu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang di mana berdasarkan value atau nilai tersebut. Ya, seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimilikinya kepada pihak lain. Ini definisi dari harga. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang definisi ini. Yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana harga ini memiliki karakteristik khusus. Bagaimana harga ini memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan bauran pemasaran yang lainnya. Maksudnya apa? Ketika harga dibandingkan dengan produk, ketika harga dibandingkan dengan saluran distribusi, ketika harga dibandingkan dengan promosi, ini memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kita bicara tentang produk, kalau kita bicara strategi produk, berarti kita bicaranya adalah ke biaya. Untuk menentukan desain itu butuh biaya, untuk menentukan kemasan butuh biaya, dan sebagainya. Kemudian ketika kita bicara tentang promosi, ya mesti hubungannya dengan biaya. Ketika kita bicara tentang bagaimana pemilihan saluran distribusi, biaya. Tapi ketika kita bicara tentang harga, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah pendapatan. Karena kan kita nanti pengen dapat margin dari situ. Ketika kita punya produk, kemudian kita tentukan produk ini kita jual dengan harga 10.000. Berarti kita berpikir, dari satu unit yang terjual itu kita mendapatkan keuntungan berapa. Kalau kita punya produk kemudian kita tentukan kita jual dengan harga 50.000, kita mesti udah mulai tentukan kita mendapatkan margin berapa dari 50.000 yang kita jual kepada konsumen kita. Itu yang pertama ya, perbedaan antara harga dengan produk, harga dengan saluran distribusi, harga dengan promosi. Kemudian yang kedua, kata kunci dari harga itu adalah bersifat fleksibel. Makna dari fleksibel itu nyambungnya yang ketiga kan, yaitu apa? Harga itu kan mudah diubah dengan cepat. Fleksibel. Ketika hari ini kita jual produk kita dengan harga 10.000, bisa jadi besok kita jual dengan harga 11.000. Atau bahkan ketika hari ini kita jual produk kita dengan harga 10.000, besok pagi kita bisa jual dengan harga 9.000 atau 8.000. Maka seringkali teman-teman ketika dapat brosur dari perusahaan mana, dari produk apa, yang di situ mencantumkan harga, seringkali di bagian bawah ada tanda bintangnya misalkan. Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Ini membuktikan bahwa harga itu fleksibel, harga itu bisa berubah dengan cepat. Sementara kalau desain produk itu berubah nggak bisa secepat itu. Sementara kalau saluran distribusi itu tidak bisa berubah secepat itu. Sementara kalau promosi pun itu juga tidak bisa berubah secepat itu. Yang bisa berubah dengan cepat, yang sifatnya fleksibel, itu adalah di harga. Maka kemarin kita sampaikan ketika kita menggunakan strategi diferensiasi itu sebisa mungkin hindari harga sebagai diferensiasi. Karena gampang ditiru dan bisa cepat berubah. Nah, kemudian kata kunci yang keempat dari harga itu kita mesti juga bicara dulu. Kira-kira siapa yang akan kita libatkan dalam menetapkan sebuah harga? Apakah dengan fixed cost, variable cost itu cukup untuk menentukan produk kita akan kita jual dengan harga berapa? Mestinya tidak seperti itu. Kenapa? Karena produk kita itu mesti ada pesaingnya. Selain kita lihat dari fixed cost-nya, variable cost-nya, total cost-nya, kita juga perlu lihat margin yang kita kendakin berapa, dan kita juga perlu melihat untuk produk yang mampu menghantarkan value yang sama, untuk produk yang punya substitusi itu kira-kira pesaing jual dengan harga berapa. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Ketika kita udah tentukan marginnya, oh saya ingin mendapatkan margin 10.000,
Sementara kalau ada pesaing dengan produk yang mampu menghantarkan value yang sama, dia jual dengan harga juga dengan margin 10.000, apakah kita akan tetapkan harga seperti itu? Kan tidak. Maka sekali lagi kita juga mesti perhitungkan ada orang-orang di luar sistem itu, mereka jual produk yang sama dengan kita itu di angka berapa atau di harga berapa. Oke, sekarang kita bicara tentang strategi penetapan harga. Penetapan harga ini kan proses menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh. Kita bicara margin tadi sudah saya sampaikan, atau yang diterima perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan harga, berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan pasar, dengan customer segmentasi kita. Maka ketika kita bicara tentang segmentasi ini jadi penting kemarin, ya kan? Segmentasi kita kemampuan bayarnya berapa? Bahkan ketika kita tambah fitur, kira-kira nanti konsumen kita itu mampu bayar atau tidak. Ya kan? Yang berarti kita mesti mempelajari juga kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dari produk yang kita tawarkan dengan tingkat harga tertentu. Yang berikutnya adalah dalam penetapan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensitivitas konsumen terhadap harga, kepekaan terhadap harga. Tadi sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Apakah karakteristik konsumen kita itu peka harga atau tidak? Kenapa? Karena konsumen peka harga dengan konsumen peka kualitas berbeda. Ya. Berikutnya, harga dan penetapan harga adalah satu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan value, nilai produk atau jasa, dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu segala macam total cost, berarti total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada catatan, karena yang mempengaruhi permintaan itu kan tidak hanya harga. Belum tentu kalau kita sudah tetapkan harga yang murah itu akan laris, belum tentu. Ya kan? Sekali lagi, selain harga ada faktor-faktor yang lainnya yang dipertimbangkan oleh konsumen. Ada pelayanan di situ, ada kemasan di situ, ya kan? Kemudian mungkin juga ada pertimbangan secara emosional yang lainnya. Bisa jadi ada konsumen itu mencari produk bukan yang harganya murah. Ini perlu kita pertimbangkan, karena pertimbangannya adalah orang beli tertentu karena dia ingin mendapatkan manfaat secara fisik, ya kan, manfaat fisik, manfaat secara emosional, dan juga ada lagi namanya manfaat secara spiritual. Itu yang perlu kita pertimbangkan kalau kita menetapkan sebuah harga. Nah, ini kan ilustrasi, ini contoh. Kalau kita menetapkan harga untuk kategori produk mobil misalkan, kita lihat ketika mobil kita itu kira-kira segmennya siapa. Apakah segmen kita itu orang yang cari mobil tapi yang diutamakan itu adalah kemudahan atau kenyamanan? Oh, orang cari mobil itu kira-kira yang menjadi pertimbangan utama itu adalah kemewahan, berarti nanti mobilnya apa? Oh, orang cari mobil itu hanya bicara tentang harga, yang penting murah, dan seterusnya. Ini ilustrasi antara segmen dengan strategi penetapan harga. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan. Ini adalah dasar dalam strategi penetapan harga, disebut dengan 9 strategi harga mutu. Saya ulangi, disebut dengan 9 strategi harga mutu. Ada mulai dari strategi 1 sampai 9. 1 disebut dengan strategi premium, 9 disebut dengan strategi penghematan. Penjelasannya seperti ini. Di tingkat harga, ya, ini tingkat harga. Tingkat harga T itu maksudnya tingkat harga yang tinggi. Kemudian S ini adalah tingkat harga yang sedang, dan R adalah tingkat harga yang rendah. Nah, kemudian kita bandingkan dengan mutu produk. Mutu produk T itu artinya produk itu dengan mutu yang tinggi. Kemudian S ini artinya produk dengan mutu yang sedang, dan R itu artinya produk dengan mutu yang rendah. Nah, maka kita bisa pastikan bahwa ketika kita menetapkan harga yang tinggi untuk produk kita, dan sementara produk kita itu memang mutunya tinggi, itu disebut dengan strategi premium. Saya ulangi, kalau kita punya produk dengan mutu yang tinggi, kemudian kita tetapkan harga tinggi, berarti disebut dengan strategi premium. Kemudian yang 5, saya lompat ke 5. 5 ini berarti ketika kita punya produk dengan mutu yang sedang, kemudian kita jual dengan harga yang sedang, disebut dengan strategi nilai menengah.
Kemudian 9 berarti kita punya produk dengan mutu yang rendah dan kita jual dengan harga yang rendah. Maka disebut dengan strategi penghematan. Mengapa saya lompat dari 159? 159 itu dikatakan sebagai strategi penetapan harga diagonal. Artinya apa? Strategi penetapan harga diagonal. Posisi 1, posisi 5, dan posisi 9 itu dikatakan bisa hidup bersama di pasar yang sama. Saya ulangi, 159 itu bisa hidup bersama di pasar yang sama. Contoh gini, kalau saya punya produk dengan mutu yang bagus, saya jual dengan harga yang tinggi, maka 5 ini tidak akan ada masalah. 5 tidak merasa diserang. Bagi 5, ya enggak apa-apa. Kenapa saya jual dengan harga yang menengah? Ya karena memang produk saya kualitasnya sedang, maka saya jual di sini. Dan sini pun tidak merasa diserang. Apalagi yang ke-9 ini, 9 ya kan? 9 itu tidak nyerang 5, 9 tidak nyerang 1. Karena memang posisi 9 itu disebut dengan strategi penghematan, produknya itu mutunya rendah tapi dia juga jual rendah. 1 tidak merasa diserang, 5 tidak merasa diserang. Maka disebut dengan strategi harga diagonal, bisa hidup bersama di pasar yang sama. Sementara strategi yang lainnya 2 misalkan. 2 ini kan disebut dengan strategi nilai tinggi. Strategi nilai tinggi itu apa? Strategi nilai tinggi itu kita punya produk dengan mutu yang tinggi tapi dijual dengan harga yang sedang. Apalagi 3 ini disebut dengan strategi nilai super, kita punya produk dengan mutu yang tinggi dijual dengan harga yang rendah. Apa yang terjadi? 1 ini kan diserang sama 2. Sama-sama dengan mutu yang tinggi, di sini dijual dengan harga tinggi, tapi di sini dijual dengan harga sedang. Apalagi yang nomor 3, strategi nilai super. Punya produk dengan mutu yang tinggi tapi dijual yang rendah. Berarti kalau 1, 2, dan 3 ini berada pada pasar yang sama, ini menyerang. 2 ini nyerang 1, 3 nyerang 2, dan 3 nyerang 1. Maka seperti ini penjelasannya. Strategi 159 dapat hidup bersama di pasar yang sama. Kembali ke sini, 159 bisa hidup bersama di pasar yang sama. Sementara strategi 2, 3, dan 6 ya. Sementara strategi 2, 3, dan 6 ini menyerang posisi diagonal. 2, 3, 6 perhatikan. 2, 3, 6 ini menyerang posisi diagonal. Strategi nilai tinggi, strategi nilai super, strategi nilai yang baik itu menyerang strategi premium, strategi nilai menengah, dan strategi penghematan. Nah, kemudian berikutnya strategi 4, 7, dan 8 disebut dengan penetapan harga tinggi dibanding mutu. Penetapan harga tinggi dibanding mutu. Perhatikan 478. 478, 4 adalah strategi penetapan harga terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Produk dengan mutu yang sedang tapi dijual dengan harga yang tinggi. Ini yang 4. 7 sekarang. 7 berarti disebut dengan strategi penury. Produk dengan mutu yang rendah dijual dengan harga yang tinggi. 8 misalkan. 8 strategi yang sesungguhnya tidak menghemat, produk dengan mutu yang rendah dijual dengan harga yang sedang. Ya, bahasa kita adalah ini terlalu mahal. Strategi harga tinggi dibanding mutu. Sekali lagi ini yang disebut dengan 9 strategi harga mutu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Fokusnya adalah ke posisi diagonal 1, 5, dan 9. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan menetapkan harga atas satu produk. Ya, saya ulangi, ini adalah faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan menetapkan harga pada tingkat tertentu atas satu produk. Yang pertama kali yang perlu kita perhatikan itu adalah tujuan penetapan harga kita itu untuk apa? Karena kan tujuan harga macam-macam. Tujuan penetapan harga itu ada yang hanya sekedar bertahan. Tujuan penetapan harga itu ada yang mau melebarkan pasar, atau ada juga yang skimming price, macam-macam. Nah, kemudian setelah itu kita juga mesti memperhatikan menentukan permintaan. Yang ketiga adalah memperkirakan biaya. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing.
Kemudian faktor yang berikutnya adalah memilih metode penetapan harga. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara khusus ini tentang bagaimana kita memilih metode penetapan harga. Apakah kita dengan menggunakan penetapan harga diskriminasi, atau kita akan menggunakan penetapan harga pemimpin rugi, atau dengan menetapkan harga musiman, macam-macam akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan berikutnya kita mesti perhatikan juga bagaimana bisa memilih harga akhir. Ini faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan menetapkan harga. Nah, ini kan gambaran ilustrasi tujuan-tujuan menetapkan harga. Ada yang penetapan harga itu tujuannya adalah untuk maksimasi laba, ya, berorientasi pada laba. Bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Ini ada. Berarti kalau orientasinya itu adalah memaksimalkan laba, ya mesti kita menentukan marginnya itu tinggi. Ya. Sementara juga ada tujuan penetapan harga itu yang berorientasi pada volume. Nih. Ya, bahwa menetapkan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu. Ukurannya adalah nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu. Sementara di sini tadi adalah memaksimalkan laba, yang di sini adalah memaksimalkan pasar. Atau ada juga penetapan harga tujuannya adalah berorientasi pada citra. Bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk corporate reputasi citra. Misalkan menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius misalkan. Sementara menetapkan harga yang rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu. Atau juga ada yang tujuan penetapan harganya itu berorientasi pada stabilitas harga. Hal ini dilakukan untuk apa? Mempertahankan hubungan yang stabil antara satu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Ya, ini adalah tujuan penetapan harga. Maka sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, justru yang merupakan pertimbangan utama ketika kita akan menetapkan harga, kita lihat dulu ke tujuan penetapan harga kita itu apa. Apakah sekedar bertahan, survive, apakah kita orientasinya adalah ke maksimalisasi laba, apakah tujuan kita itu adalah ke nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu, atau memang berorientasi ke citra atau ke image. Nah ini kan yang berikutnya adalah kita bisa menentukan permintaan. Kita mesti lihat tentang kepekaan harga, kita mesti melihat tentang bagaimana kurva permintaan, dan kita bisa melihat juga kepada elastisitas harga dan permintaan. Karena dalam permintaan itu kan ada yang disebut dengan permintaan elastis, ada permintaan inelastis. Teman-teman saya kira udah pernah belajar kan di mata kuliah yang lainnya. Seperti ini kan gambarannya. Ya. Permintaan itu bisa berubah, permintaan itu bisa bergeser dari elastis ke inelastis, atau saya tulis permintaan inelastis itu bisa terjadi ketika yang pertama terdapat hanya sedikit atau bahkan tidak ada barang pengganti. Maka akan berubah yang awalnya elastis menjadi inelastis. Yang kedua apa? Pembeli itu tidak pernah menyadari bahwa harga itu terlalu tinggi. Ya, yang ketiga adalah pembeli lambat dalam mengubah kebiasaan proses pembelian. Kemudian yang keempat, ini pembeli berpikir bahwa ketika ada peningkatan harga, ketika harga itu naik, ketika harga tinggi itu ya wajar. Karena peningkatan harga yang semakin tinggi itu memang diikuti oleh peningkatan kualitas. Atau mungkin ada faktor yang lainnya, diantaranya adalah memang adanya inflasi dan lain-lain. Ini kan gambaran. Nah, gambaran permintaan elastis dan inelastis. Ya, tadi kita bicara bagaimana permintaan inelastis itu bisa terjadi di sini kan. Nah, sekarang kita bicara tentang permintaan yang elastis. Permintaan elastis seperti ini. Ketika pada tingkat harga tertentu di sini kan. Ketika pada tingkat harga tertentu, ini kuantitas permintaannya adalah 150. Tetapi ketika tingkat harga itu naik ya dari 10 menjadi 15, maka permintaan akan turun menjadi 50. Nah, kenapa konsumen itu mengurangi kuantitas permintaan selain karena harga? Karena memang ada produk-produk pengganti. Jadi dia melakukan keputusan pembelian ke produk-produk yang dianggap mampu menggantikan
produk yang sebelumnya dia beli. Maka yang awalnya kuantitinya adalah 150 turun menjadi 50. Sementara pada permintaan yang inelastis, ketika pada tingkat harga 10, kuantiti permintaannya adalah 105, tapi harga naik menjadi 15, itu turunnya tidak signifikan, dari 105 menjadi 5. Kenapa ini terjadi? Karena tadi ada beberapa hal tadi kan. Di antaranya apa? Di antaranya memang tidak ada barang pengganti, atau bahkan hanya sedikit barang penggantinya. Sehingga ketika harga naik berapapun itu tidak akan cukup mempengaruhi keputusan pembelian, tidak akan cukup mempengaruhi permintaan. Ya, terhadap kebutuhan-kebutuhan primer misalkan yang memang tidak ada barang penggantinya. Atau misalkan saya kasih contoh terhadap produk atau barang untuk kebutuhan rumah tangga, contohnya LPG misalkan. Ketika LPG yang melon itu kan, yang melon itu harganya di angka 16.000, kuantiti permintaannya sekian. Kalau ketika naik menjadi sekian ribu itu kan tidak akan mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap permintaan. Kenapa? Karena sedikit sekali pengganti atau bahkan tidak ada pengganti. Sehingga itu akan menjadi inelastis. Berapapun meningkatnya itu tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Atau kebutuhan-kebutuhan terhadap bahan bakar. Ya, pertalite yang sering kita pakai sehari-hari misalkan. Ketika hari ini harga pertalite sekian ribu misalkan, kemudian setiap hari kita itu melakukan permintaan 2 liter. Ketika harga naik menjadi sekian ribu kan bukan berarti kita menurunkan permintaannya secara signifikan. Kalau kita turunkan kan berarti kita tidak bisa operasional, kita nggak bisa jalan. Nah, itu contoh yang menyebabkan permintaan itu menjadi inelastis, ya kan? Nah, itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan permintaan inelastis, ya kan? Atau permintaan elastis. Nah, teman-teman, untuk pertemuan berikutnya, ya kan? Pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tentang bagaimana kita memilih metode penetapan harga. Ya kan? Apakah kita akan gunakan markup pricing, ya kan? Apakah kita akan gunakan penetapan harga everyday low pricing atau sering kita sebut dengan EDLP, ataukah kita akan gunakan penetapan harga high low pricing, ya kan? Kemudian kita juga akan bahas penetapan harga dengan tender tertutup, ya kan? Kita akan jelaskan tentang penetapan harga secara psikologis yang seperti apa, ya kan? Atau mungkin kita juga akan sampaikan tentang diskon atau potongan harga, strategi penetapan harga diskriminasi, dan lain-lain. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman pembelajar marketing semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada beberapa hal yang memang teman-teman merasa belum jelas dan perlu untuk kita diskusikan, silakan nanti bisa kita diskusikan di kelas-kelas online atau mungkin bisa kita diskusikan juga di kelas-kelas offline. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri untuk perkuliahan kita pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.